Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Miftah Fauzani dengan NPM 235001016 dari kelas A Dasar Ilmu Tanah. Saya akan menjelaskan tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada 5 pembahasan. Pertama, pengenalan pH tanah. Kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. 3. Unsur hara yang penting bagi tanaman. 4. Metode pengukuran pH tanah. Kelima, strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Pembahasan pertama mengenai pengenalan pH tanah. Apa itu pH? pH merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Apa itu skala pH? Skala pH adalah skala yang umum digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu zat. Nilai pada skala pH ini berkisar dari 0 sampai 14, di mana nilai 7 netral, nilai kurang dari 7 masam, dan nilai lebih dari 7 basa. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah dengan pH yang rendah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa, dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman akan berkurang karena adanya ketidaksesuaian tanah bagi tanaman, sehingga pertumbuhan pada tanaman pun akan terhambat. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pembahasan tentang pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Setiap tanah memiliki kadar keasaman atau pH yang berbeda-beda. Sebagian jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan kadar pH rendah atau tanah masam. Sebagian lainnya bisa tumbuh pada tanah yang ber-pH tinggi atau tanah basa. Sebagian besar tanaman yang sering dibudidayakan hanya bisa tumbuh pada tanah yang ber-pH netral. Oleh karena itu, setiap petani perlu mengetahui kondisi tanah sebelum melakukan kegiatan budidaya tanaman. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. 1. Kurangnya ketersediaan nutrisi bagi tanaman seperti fosfor, nitrogen, kalium. 2. Aktivitas mikroba dalam tanah. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan dan hasil tanaman yang baik, menjaga ketersediaan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang tergantung pada pH. Selanjutnya, hubungan antara pH dengan Kb. Kejenuhan basa dengan pH tanah sangat berkaitan erat. Umumnya, tanah dengan pH rendah cenderung membuat tanah semakin masam, sehingga kejenuhan basa lebih rendah. Sedangkan jika pH tinggi, maka kejenuhan basa akan tinggi. Selanjutnya, pembahasan ketiga tentang unsur hara yang penting bagi tanaman. Macam-macam unsur hara esensial. Pertama, nutrisi dasar atau basic nutrient. 2. Makronutrien. 3. Mikronutrien. Fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Unsur makro. Pertama, nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Kedua, unsur fosfor berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. 3. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka
menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. 4. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman dan untuk memperlancar proses fotosintesis. Kelima, kalsium. Unsur ini yang paling berperan dalam pertumbuhan sel, komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. 6. Belerang atau sulfur berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Selanjutnya unsur mikro. Pertama, boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintesis RNA. 2. Tembaga. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. 3. Seng atau zinc berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. 4. Besi atau ferro berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Kelima, molybdenum sebagai pembawa elektron atau mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. 6. Mangan berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu, berperan sebagai koenzim. Sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Pembahasan keempat tentang metode pengukuran pH tanah. Penggunaan alat pH meter. Pertama, nyalakan dengan menekan tombol on. Kedua, masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. 3. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan bergerak acak. Tunggu hingga angka tersebut berhenti hingga tidak berubah-ubah, lalu catat hasilnya. Selanjutnya, cara pengambilan pH tanah dan pengujian. Pertama, gali tanah sampai kedalaman 20 cm dengan menggunakan bor. 2. Ambil tanah sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. 3. Tambahkan Aquades. 4. Homogenkan larutan dengan cara diaduk. 5. Ukur dengan menggunakan pH meter. Pembahasan kelima tentang strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, yaitu pertama, tepat jenis. Kedua, tepat waktu. 3. Tepat dosis. 4. Tepat formula. 5. Tepat cara. Selanjutnya, praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Pertama, pembuatan teras untuk mengurangi panjang lereng, juga memberi kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Kedua, pembuatan bendungan pengendali atau check dam. 3. Tanaman penutup. 4. Penanaman dalam strip. 5. Penanaman gebalan rumput.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.